Nanti kita akan masuk ke acara inti bersama dengan Bapak Richard Bernardus Reko SPA. Nah, Bapak Ibu semuanya, acara pembukaan kita akhiri sampai dengan di sini. Kita sama-sama tutup dengan lapaskan hamdalah. Secara pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bisa berkumpul di ruangan ini untuk melanjutkan aktivitas kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk bisa berkumpul di ruangan ini. Yang saya hormati Ibu Baswa, kemudian Bapak Apoteker Bernardus Reko SPA. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini, beberapa hari ke depan kita akan mengikuti workshop Link and Match kurikulum dengan Dudi SMK berbasis Industri 4.0 SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Adapun tujuan acara pada pagi hari ini: 1. Pembukaan, 2. Doa, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Doa, 4. Sambutan pertama dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua yang berikutnya acara inti dan penutup. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan melepaskan basmalah. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Suci. Kepada Ibu Suci disilakan. Kepada Bapak Ibu semua hadirin, harap berdiri. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti dan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam silakan nanti mengikuti doa yang kami pimpin. Sementara yang Islam kami persilakan untuk sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wa ni'amahu wa yukafiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika ya azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala semua kebesaran-Mu, karena Engkau Zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkau Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan INS dengan Iduka. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami laksanakan ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah. Allah ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara pada hari ini sebagai majelis yang bermanfaat, membuahkan hasil utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang ini bagi guru dan tenaga pendidikan yang profesional, serta anugerahkan kepada kami pemimpin yang senantiasa bersatu memajukan SMK Negeri ini dan membuat rasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan membawa dampak positif yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, menghasilkan anak didik yang cerdas, pintar dan berakhlak mulia. Ya Allah, ya Aziz, Allah yang maha perkasa, sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Akan tetapi di hadapan kami terbentang tugas yang amat berat. Tetapi sungguh kami ingin menuju pendidikan yang berkualitas. Maka melalui sifat-Mu yang maha aziz, kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin serta kesehatan kepada kami. Karunialah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu pendidikan bagi guru dan tenaga pendidikan yang profesional, jujur, disiplin, ikhlas, mengabdi dengan demi ridho ilahi-Mu ya Allah. Ya Allah, karena kekuatan ridho-Mu dan kesehatan yang Kau berikan serta kebersamaan agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Aziz, ya Jabar, ya Ghafar, Allahumma ya Maha Pengampun, satukanlah hati kami, hadirkanlah di sini dan keluarga besar kami di SMK 5 ini dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Jauhilah sifat hasad, iri dan dengki serta kezaliman. Ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa pemimpin kami. Terimalah ya Allah doa-doa dan minta kami. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunajjina min jamil ahwali wal afat wa ta'ilna biha jamil hajat wa tudhhirna biha min nisa'iat wa tarfa'na biha innaka alim wa tubalina as-salawat jamil khair fil khair wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anastasius Rizal atas doanya. Ya Allah, semoga doanya terkabulkan. Amin. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah
SMK Negeri 5 Pangkal Pinang kepada Ibu Siti SPDT MPD. Silakan. Izin Bapak Ibu berdiri ya, biar nggak tegang. Biar tegang. Sudah dari subuh tadi, mungkin ada dari subuh dan sibuk wirawiri sana sini ngurus nyiapin anak, nyiapin suami, terus buru-buru sekolah, berjuang di jalan raya, terus ikut upacara, terus harus kasih tugas, terus harus kesini. Alangkah luar biasanya, Masya Allah. Mari sama-sama kita bersyukur Bapak Ibu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Reko. Izin Pak Reko, saya berdiri di sini. Saya dan Pak Ibu secara fisik sudah kurang lebih seminggu, dan pada kesempatan ini secara normal nanti saya akan bicara yang satu kalimat saja. Namun saya ingin melakukan suatu kegiatan dulu dengan Pak Ibu. Izin ya Pak Reko. Pak Reko boleh senang-senang bersama kami. Ya, di depan Bapak Ibu sudah saya berikan, tadi saya minta tolong Bu Anda untuk memberikan sticky note. Bu Hani belum ada, Bu Nurul dan Bu Helena, dan satu lagi untuk Pak Reko. Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan satu hal positif yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Satu boleh, lebih sangat boleh. Saya mampu, saya hebat, saya mampu, saya hebat, saya sukses, saya hebat, saya sukses, saya kaya. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Eko. Baik, selamat pagi kepala sekolah, rekan-rekan sekalian. Sebenarnya saya juga sebenarnya tidak terlalu paham apa yang kemudian bisa saya berikan, sumbangkan ke SMK 5. Tetapi dari perjumpaan beberapa waktu yang lalu, saya mencoba menebak-nebak apa sih yang kemudian menjadi bahasannya. Saya sampai tanya ke teman-teman, nanti saya di sana mau ngapain begitu? Saya butuh bawa apa enggak begitu? Saya tangan kosong saya datang ke SMK 5, saya sampai bilang begitu. Tapi kemudian pelan-pelan saya akhirnya menyimpulkan seperti apa sih yang kemudian dari dunia industri harapkan, sehingga ketika anak-anak SMK 5 ini lulus, mereka bukan saja bisa diserap, tetapi kemudian mempunyai sebuah keunggulan tertentu yang membedakan ia dari lulusan-lulusan lainnya. Sehingga kemudian kompetensi yang hadir dalam siswa-siswinya menjadi nyata, terlihat, dan kemudian ini menjadi sesuatu yang baik lah begitu. Maka kemudian pihak sekolah mengajak dari dunia usaha, industri begitu, untuk Linden Mas. Kira-kira begitu ya harapan saya. Cuma saya jadi agak sedikit bingung ketika menyebut angka 4.0 gitu. Karena ini kan sesuatu yang sifatnya baru. Saya juga ya ikut pertemuan beberapa kali di luar sana. Hal ini kan bukan lagi sesuatu yang masih di awal-awal. Di beberapa tempat ini sudah berjalan. Kita masih ingat 1.0 apa? Kalau kita sudah 4.0 harusnya kita tahu dong 1.0 apa. Ayo, ada yang tahu? Bisa bantu saya? Revolusi industri 1.0. Ditemukannya mesin uap, ditemukannya mesin-mesin peralatan produksi. Di masa itulah terjadi sosialisme, pemelaratan, macam-macam. Karena kemudian guru-guru ngetopnya di zaman itu. 1.0, 2.0 Bapak Ibu. Kita bicara
empat loh, kita tidak tahu satu, dua, tiganya. Tukun kali ya? Tukun. Bukan mesin produksi. Boleh nanti cari-cari, tapi berhubungan dengan electricity. Berhubungan dengan electricity, dari jaringan komunikasi, radio, lampu, Lahambel. itu bentuknya berubah. Jadi sesuatu yang membuat perubahan besar di dunia. Kalau tiga, Saat terpaham. Saat Produksi. Itu bukan mesin produksi. tiga itu analog berubah jadi digital. Oh, digital. Digital. Kan 3.0 itu ya kita 3G. yang jam itu berputar begitu nggak jadi masuk. Jadi digital. Jadi segala sesuatunya digital. Ya seperti penemuan handphone, ya laptop itu kita 3.0 mulai berubah itu semua. Nah 4.0 apa Bapak Ibu? Yang kita sharing biasanya bukan hanya jawab gimana, gitu salah jawab juga nggak masalah. Saya juga salah-salahan gitu. Tapi maksud saya biar kita tahu konsep. Kalau kita tidak paham konsep, maka kita akan kesulitan. 4.0 kita kan bicara nih. Tapi AI itu. Kalau 3.0 itu kan analog yang menjadi digitalisasi. Kalau 4.0 digitalisasi itu masuk ke dalam kehidupan kita. Merasuknya ke sum-sum tulang kita, kira-kira begitu. Semuanya sudah dikontrol dan bagaimana itu bisa terlaksana, mereka butuh data. Satu mata pelajaran yang penting itu harusnya kita punya. Itu kita belajar tentang algoritma. Bagaimana kita menyusun rangkaian tindakan yang pada akhirnya akan memunculkan hasil yang kita harapkan. Maka ketika bicara 4.0 mungkin maaf banyak sebagian di antara kita merasa kejauhan banget. Tapi it's okay. Pelan-pelan kita harus masuk. Hari ini apakah SMK 5 ini sudah menerapkan 4.0? Oh belum. Buka pintu panggilannya masih manual. Harus panggil Pak Satpam. Saya tadi nyangkut di situ. Ini gimana ya? Oh kalau 4.0 itu tip kalau tamu yang mau masuk Mbak sendiri dia Otomatis. Kita bicara 4.0. Termasuk kita bicara hari ini, sorry mohon maaf ada typo tadi ini gimana nyalainnya kan? Itu kita masih di main di Anaknya terdeteksi itu buka deh. Kalau 4.0 udah tinggal buka, buka pintu teh itu buka. Siapkan ruangan, lampunya ambientnya berubah. Rich. Itu mati. Maka kemudian ketika kita berbicara ke sana berarti ada progres, ada kemajuan. Nah, dalam kaitan dengan dunia farmasi hari-hari ini, kalau di dunia usaha, farmasi salah satu yang paling terlambat berkembang dibanding bidang-bidang lain. Mengapa? Karena farmasi ini dia berhubungan dengan nyawa. Jadi segala sesuatu perubahan yang dilakukan terhadap obat, distribusinya, produksinya itu memang harus dikajinya tuh berkali-kali. Kalau bikin handphone gagal, tinggal buang, bikin obat gagal, nggak bisa. Itu harus bahkan sampai kadang-kadang di ban, itu dilarang beredar. Perusahaan ini nggak boleh lagi bikin obat, kan susah. Tapi kalau handphone kita bikin handphone satu gagal, apakah perusahaannya di ban? Ya. Artinya karena memang karena berhubungan dengan vitalitas kelangsungan hidup manusia pengobatan, maka dia ada terlambat menyikapi itu. Bisa dilihat kok. Misalnya begini, semua orang sudah bisa online, toko baju, toko sepatu sudah bisa online, jual macam-macam, pakai mesin segala macam. Kita obat bisa. Harus pakai PSDF. Kita bicara resminya ya, kalau bicara dari resmi itu susah. Kalau bicara ilegal ya semua orang ilegal apa saja boleh, jual narkoba aja bisa. Tapi kalau kita bicara legalnya itu mesti PSDF. Dan itu ribetnya minta ampun, harus bentuknya ini lapor ke sini dapat, aduh luar biasa. Maka lama kita relatif lebih lambat berkembangnya ketimbang bidang ilmu yang lain karena tadi masalah yang menyangkut manusia. Maka dalam proses ini saya pun agak menyadari bahwa tidak gampang bagi teman-teman di
2012 saya sudah pakai program. Dan di waktu itu untuk apotek-apotek yang setara dengan saya tidak melihat satupun yang menggunakan program. 2012 coba cek kalau masih ingat apotek mana yang pakai program. Ada obat belum ada zaman itu. Paling yang pakai program Kimia Farma. Maka kemudian karena saya menganggap bahwa ini sesuatu yang penting, obat itu ribuan jumlahnya. Hari ini kalau saya tidak salah, informasi terakhir saya dapat ada 23 atau 24 ribu jenis obat, mau merek apapun, dengan penyakit macam-macamnya di seluruh dunia. Oke lah, yang beredar di Indonesia itu paling sekitar belasan ribu. Siapa guru terpintar di sini yang bisa menghafal itu? Tantang. Siapa guru terpintar di sini? Jangankan guru, jangankan siswa, guru tidak sanggup menghafal. Saya 12 tahun di apotek, saya tidak hafal. Kalau tahu ya saya tahu saya punya itu barang. Tapi apakah ada stoknya? Berapa harganya tidak sanggup. Apa yang bisa sanggup? Di apotek kita ada 3.000 lebih yang dapat. Rata-rata kalau dicatat sekitar 2.000 lebih, 1.000 lebih. Tidak sanggup kita hafal. Maka kemudian yang membantu kita apa? Teknologi, Bapak Ibu. Itu yang membantu kita. Maka kalau saya sedang berhadapan dengan laptop, saya ini mau tanya apa saja, gua bisa. Mau tanya harganya apa, isinya apa, kandungnya bisa. Tapi kemudian kita merasa kita hebat, kita mau belajar itu semua masukkan di otak kecil kita ini, maka saya pikir kita salah. Maka kalau boleh, maaf, kalau boleh saya memberi masukan. Jangan deduksi anak-anak, tapi induksi dia untuk mencari tahu jawaban. Saya suka gaya kepala sekolah. Maaf ibu ya, gak apa-apa ya. Saya suka gaya kepala sekolah. Dia tunjukkan leader yang baik. Saya bicarakan. Good leader itu dia fokus pada sesuatu. Good manager itu fokus pada weaknesses. Mana-mana manajer itu begitu. Ini kurang rapi, ini sepatunya kurang lancip. Itu manajer. Cari apa lemah, dia perbaiki. Cari apa lemah, dia perbaiki. Tapi kalau leader tidak, dia lihat apa kekuatan, dia dorong itu bertumbuh. Maka kalau menjumpai mungkin atasannya yang suka memperhatikan itu, berarti dia manajer yang baik. Tapi kalau menjumpai atasannya dia fokus pada kekuatan itu, berarti leader yang baik. Untuk bertumbuh orang butuh leader. Manajer untuk atasi masalahnya. Ada problem kan panggil manajer, selesai dia pandai. Tapi kalau Anda mau bertumbuh, Bapak Ibu mau bertumbuh, Bapak Ibu harus punya leader yang bagus, yang fokus pada kekuatan. Maka balik lagi ke hal yang saya sampaikan tadi, tidak bisa Bapak Ibu kita terus menerus mendeduksi mereka. Ilmu pengetahuan itu berkembang luas. Dulu kami belajar fisika itu yang namanya sediaan itu hanya ada berapa macam dulu ya. Dulu negara jauh sebenarnya rating kami, tapi karena kami sama-sama yang saya sama itu satu rating dengan saya. Hanya ada padat, semi padat dengan cairnya kira-kira begitu ya. Tapi mungkin definisi itu sudah berubah hari-hari ini. Mungkin ada padat, semi cair mungkin ditemukan zat-zat baru. Maka apakah kemudian kita merasa kita cukup hebat untuk mendeduksi anak-anak terus? Maka pilihan terbaik menurut saya yang pertama, beri ruang ke mereka untuk mencari tahu. Internet kita suka bilang Mbah Google, memang dia tahu segalanya, tetapi bukan berarti dia betul segalanya, itu masalahnya. Memang dia tahu segalanya, tapi dia tidak selalu betul segalanya. Kita hanya perlu arahkan mereka untuk mencari sumber. Maaf ini kalau saya bicara agak sedikit berbeda. Misal dalam satu kelas kita mau belajar sedia anak atau semi solid. Saya tahu pasti belajar kan itu kan? Semi solid itu suppositoria itu. Oke, kalian cari sumbernya ini. Kalian bisa ambil dari jurnal ABCD atau kalian bisa buka website ABCD. Ini yang kita percaya. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan seorang guru, kapasitas saya mungkin tidak pas. Kalau omongan saya dianggap menyimpang dari kaidah pengajaran atau apa, saya tidak tahu. Abaikan saya, terus saja saya tidak ngomong supaya jangan jadi dusta atau dendam di antara kita. Assalamualaikum begitu ya. Saya hanya bicara apa yang paham. Pertama,
mana mereka ini kompatibel. Kompatibel itu kira-kira colokan itu dengan stekernya itu pas. Yes. Bukan kaki 3. Nanti nyediakan dari SMK 3 itu colokannya kaki 3, colokannya 2. Itu kalau kita ke Batam atau ke kota besar itu repot sekali ya. Bisa cas di handphone. Enggak match. Dunia itu di mana-mana pakai kaki 3. Karena yang 3 di bawahnya kalau anak fisika tahu fungsinya grounding. Itu yang mencegah kita dari mudah kesetrum. Tapi kan kita mau murah. Enggak kan? Standarnya 3. Boleh cek kalau sering keluar negeri itu pasti buat colokan kaki 3. Tapi oke, ini maksud saya ini tidak match. Supaya match. Saya juga udah berapa tahun ini sudah sejak lama juga. Setiap anak SMK 5 tidak pernah saya tolak. Ada sih satu. Bukan saya tolak sih, dia yang tidak mau aturan kita. 3 hari sakit, sehari masuk, 3 hari sakit lagi. Wah, repot saya kan. Biasa. Hanya satu itu saja yang saya sampai panggil gurunya. Ini sih terbatas kan. Kalau dia hadir di sana saya masih bisa bantu untuk aja. Tapi kalau tidak hadir, kita mau ngomong apa? Kita nggak bisa berikan kontribusi terbaik. Saya tidak pernah tolak, saya terima. Maka kemudian saya lihat prosesnya, dan kemudian belakangan ketika kita terrekrutmen, beberapa sudah mulai menunjukkan kualitas, tetapi ada banyak catatan. Catatan itu antara lain begini. Ini masih ngelik ya dengan 4.0. Kita bicara 4.0. Tetapi kalau ketik Excel tulis misal 100.000 itu ditulis RP.100.000. Sakit ya Bapak Ibu. Kita bicara 4.0 ketik Excel saja begitu. Kita belum selesai dengan urusan-urusan dasar. Menjumlahkannya pakai kalkulator. Bikin tabel urut manual. Sehingga kita hanya menyuruh pekerja kita tolong bikinkan surat, tolong bikinkan ini laporan penjualan di rekap per hari. Lama sekali kita lihat, oh dia kesulitan. Makanya itu dulu. Maka hari-hari kita tidak tahu apakah Bapak Ibu di sini semua kalau mau buat makalah, proposal, bikin daftar tabelnya ketik manual atau pakai yang sudah disediakan oleh Word. Daftar isi, sorry. Daftar isinya masih diketik bab 1. Tidak, di Word itu ada program. Atau kalau mau ngeprint pindah dulu, padahal ada page break. Hal-hal yang sederhana begitu kita belum selesai, terus kita memimpin AI. Kita nyebutnya aja keren kan, artificial intelligence. Biar keren saja. Ditanya Oppo orang ngerti. Saya mudah lah. Maka bagi saya ini sebuah dalam tanda kutip kesia-siaan. Maka selesaikan di level dasar. Sehingga kemudian ketika anak-anak itu kita kan interview. Saya interview sedikit. Saya tanyain, kemudian coba mereka keluar. Ini betul-betul menjadi satu hal yang kemudian dipandang oleh perusahaan. Itu punya nilai. Lulusan SMK Farmasi itu punya nilai. Di situ catatan yang pertama. Yang kedua, ini tentunya tentang bagaimana mereka memahami apa sih yang dibutuhkan di industri atau dunia usaha hari-hari. Jangankan level SMK Farmasi Bapak Ibu, level D3 saja kita, maaf saya bicara apa adanya, saya kan tidak bakalan dipecat oleh siapapun. Parah, saya bilang parah. Kita selalu bermimpi anak-anak jadi D3 SMK Farmasi itu menjadi seorang apoteker farmasi klinis. Itu mimpi yang saya bilang bodoh. Saya bilang bodoh. Kenapa? Kita selalu berharap anak kita itu ada di depan di depan meja konsultasi, dan dia bisa cerita tentang obat, melayani pasien dengan sangat baiknya, sempurna. Seolah-olah dia S3 farmasi klinik. Full attention.
Dunia industri tidak butuh itu. Di apotek kita tidak butuh sebegitunya. Kalau di rumah sakit silakan. Tapi kalau di apotek kau tidak butuh itu. Engkau hanya butuh informasi dasar. Cara minum obat, cara nyimpan obat. Kalau interaksi level 5 saja paling parah. Kalau mau dicari semua obat itu ada interaksinya. Mau nanti tingkat SMA belajar. Kami yang tidak paham. Saya hafal ada sekarang cuma 5 itu lah. Warfarin apa itu segala macam. Ini 5 itu yang perlu dihafal. Kan rusak. Kenapa? Ya, bukan yang umumnya. Kan speknya. Jadi untuk apa kita wasting time di situ? Jadi kita hanya dasar saja. Apakah cara minum, penyimpanan harus dihabiskan atau tidak? Kalau mengalami gejala-gejala yang berlanjut, ya apa yang harus kita edukasi kepada murid-murid kita? Yang kelima itu menurut saya memiliki kemampuan di kalau kita sebut itu ilmunya manajemen farmasi. Manajemen farmasi ya, Menfa. Di Menfa ini bisa dipelajari dengan bantuan sistem. Segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Anak-anaknya perlu belajar menggerakkan sistem. Menfa hari-hari ini kalau kita masih hitungan manual itu bisa 3 hari untuk membuat hal itu. Di program aplikasi kita itu otomatis begitu. Betul kan? Begitu ya. Tujuannya memang ketika lulus mereka langsung bekerja kan? Intinya begitu ya. Bahasanya bagaimana saya kurang jelas, tapi vokasi berdasarkan kemampuan yang dilatih secara khusus, ketika dia keluar dia bisa langsung mengimplementasikan itu. Maka betul kalau kemudian dalam kurikulumnya mungkin bahasanya dulu kalau yang saya tahu 70-30, teori 30, praktek 70 dulu katanya begitu, saya nggak tahu sekarang. Memang mau praktis di lapangannya seperti apa? Jangan kemudian hari-hari ini kita suruh mereka nyusun apa? Mereka bisa anak-anak di Reko Group saya tanyain. Kalau nyusun barang di gudang bagaimana caranya? Vivo. Oh bagus. First expire, first out, first in, first out. Mantap deh sebetulnya. Coba disusun. Karena berbasis teori. Kan saya sampai bilang ke guru tamu, kan ada submateri tentang itu juga kalau saya tidak salah ya. Kalau perlu kalian bawa dus-dus kompak dengan dari yang sudah expired, belum expired, akan jauh expired, kasih contoh, kemudian beri mereka tugas untuk nyusun Vivo. Nanti kalau dia mau di apotek, kemudian nyusun Vivo dia tahu. Belum lagi kalau ada aturan penggolongan alfabetis berdasarkan jenis penyakit atau jenis golongan obatnya, mereka tahu. Sehingga ketika ditempatkan dimanapun dia masuk ke dalam budaya dia langsung. Maka ini yang sebenarnya dibutuhkan mereka ketimbang Vivo. Tapi kemudian disuruh nyusun mereka tidak paham, nggak ngerti. Mungkin itu sih yang saya lihat. Nah, kemudian bagaimana ini diterjemahkan dalam pengajaran? Mari kita diskusi saja bersama. Saya bukan pemerhati pendidikan, tetapi saya cukup concern di bidangnya. Saya beberapa kali juga bahkan di provinsi untuk berdebat. Sekolah itu mengajar atau mendidik? Saya sampai berdebat itu. Bahkan saya masuk tulisan saya di koran. Sekolah itu mau mengajar atau mendidik? Tujuan persekolahan itu mau seperti apa? Tapi kami masuk ke sekolah umum, bukan sekolah vokasi. Kalau sekolah vokasi jelas outputnya itu keterampilan praktis. Beda ya dengan yang SMA yang cenderung akan ke kuliah. Tapi kalau vokasi ini lebih ke keterampilan praktis. Nah sekarang keterampilan praktis apa yang dia kuasai sehingga kemudian berguna atau bisa match dengan kebutuhan dunia industri hari-hari. Kalau kami di apotek, saya mengharapkan bisa ada nurul nih lulusan nih. Pekerjaan saya ini punya kemampuan apa? Siap Pak. Bapak suruh saya pesan barang, saya bisa. Oh bisa? Bisa. Pesan barang kemana Rul? Ke PBF Pak. Bagaimana caranya? Saya harus punya nomornya. Saya hubungi dulu orangnya. Saya harus punya berkas-berkas kelengkapan. Izin apotek
saya, izin apoteker, bla bla dan seterusnya. Setelah itu saya menanyakan bagaimana mekanisme dan prosedur. Semua hal itu hari-hari ini kami harus ajarkan dari A sampai Z di kepala kami. Saatnya istirahat pertama. It's time to have the first break. Cek tolong kan. Ada tamu. Iya, jadi yang pertama tadi apa yang sudah disampaikan Pak Reko ya mengenai secara garis besar kan tadi ya Pak Reko menyampaikan kualitas ya dari anak-anak kami ya yang memang terjun ke dunia kerja. Di situ kan Pak Reko mungkin sebagai pemilik juga mungkin sekaligus mungkin di situ juga mungkin sebagai pembimbing juga ya, sebagai evaluator juga, sehingga kami banyak mendapatkan masukan ya dari Bapak. Nah terkait dengan kebutuhan kurikulum berbasis industri ini kan memang kita diharapkan anak-anak itu bisa beradaptasi ya dengan teknologi 4.0 itu. Tapi yang saya lihat untuk ketersiapan secara mentality ya itu masih kayaknya masih banyak ketinggalan ya Pak ya. Mungkin mohon nanti masukan dari Bapak gitu ya, apa yang harus disiapkan gitu untuk anak-anak kita, karena mental ini kan kesiapan mental dia untuk terjun dunia kerja itu kan banyak yang mempengaruhi ya Pak ya, dari lingkungan, kebiasaan, budaya, pendidikan orang tua terutama ya. Jadi saya lihat tuh kan kawan usahanya ini masih melekat gitu. Dan kami juga coba tanya ya dengan dunia perguruan tinggi, kami ngobrol rupanya sama kasus yang dialami gitu ya, seperti Polman gitu kan, kami ngobrol gitu dengan istilahnya apa kalau di dunia di perguruan tinggi itu, kalau kita kan di sini ada ya, kalau di perguruan tinggi itu kan ada pusat karir ya kalau nggak salah. Nah itu mereka kesulitan gitu untuk tadi membentuk ya kesiapan mental tuh Pak, etos kerja gitu ya, sehingga peluang banyak dari luar. Dan tapi tadi lagi-lagi karena mental anak kita ini masih belum siap, akhirnya seperti itu aja gitu. Misalkan untuk bekerja luar kabel atau jauh dari rumah. Itu saya di Jambi saya tanya itu Pak, kita kan di kelas 12 ya, tanya itu, kamu lebih memilih kerjanya jauh, gaji besar, atau kerja di dekat rumah tapi gaji kecil? Sebagai selalu dekat rumah. Jadi saya nengok kan mindset anak-anak seperti itu, dan memang faktanya memang itu anak-anak ketika ditantang untuk tadi kerja itu susah. Itu yang pertama. Terus juga dan itu banyak Pak buktinya gitu ya. Atau juga kemarin belum lama juga kami ada tawaran ya untuk ngambil anak gitu ya, untuk depan salah satu klinik. Ketika di sini kan saya lihat sebenarnya ya tenaga kerja nggak nggak sepat ya Pak ya dengan di luar ya Pak ya. Cukup wawancara kadang-kadang udah masuk kerja, tapi itu karena nggak siap gitu. Cepet Bu langsung pegawai gitu. Kalau butuh cepat nggak diberi kami gitu. Ada Pak ya alasannya. Atau tadi, padahal kita sudah jelaskan namanya status pegawai itu ada yang kontrak, ada yang percobaan, ada yang tetap. Itu kan ada tahapan-tahapan ya, tergantung kebijakan perusahaannya. Tapi anak pun juga seperti itu. Nggak mau Bu kontrak, pun ke pegawai tetap lah katanya. Perusahaan nenek moyangmu tapi jadi mentality yang kayak seperti itu tuh Pak. Padahal informasi di sekolah tuh ya kita sudah cukup sampaikan gitu loh, bahwa itu perusahaan tuh punya manajemen atau kebijakan masing-masing. Itu kamu namanya sudah mau kerja tuh harus sudah siap
mindsetnya kan itu Pak, siap dan tidak nyusahin orang gitu. Nah itu yang saya lihat belum terbentuk. Nah terus yang kedua, nah ini juga terkait juga apakah karena hal ini sehingga dunia kerja juga, mohon maaf ya Pak ya, penghargaan juga sepertinya saya lihat untuk anak-anak lulusan SMK masih ragu-ragu gitu ya penghargaan. Seperti surat kontrak kerja itu anak-anak tuh nggak ambil semuanya, nggak ada. Nah itu kan paling perusahaan-perusahaan yang memang besar ya, 324, Kimia Farma, tapi memang usulan saya tadi, apakah guru-guru sekarang siap belajar dengan metode induksi tadi, mengubah segala sesuatu yang sudah dia rancang, bangun, dia pahami selama ini. Mungkin di mulut ya, tapi dalam hati mungkin belum. Karena bicara mental, tadi saya bilang kita bicara algoritma 10 tahun yang lalu. Saya barusan 2 hari yang lalu jumpa dengan teman, kita ngobrol tentang masalah ini. Kebiasaan itu hari-hari ini dibangun 10 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini saya merencanakan saya akan menjadi orang yang begini begitu, maka kamu mulai detik ini kamu akan lihat hasilnya 10 tahun ke depan. Jadi kalau hari-hari ini anak kita punya mental yang begitu, karena inilah algoritma yang dibangun di rumah dia. Dalam tulisan saya di tentang pendidikan saya mengatakan sekolah kita 10 tahun terakhir ini ada error. Dia mengambil peran orang tua sehingga kemudian seluruh pendidikan pengajaran seolah-olah menjadi haknya sekolah dan dikerjakan oleh sekolah. Ketika sekolah satu guru pegang 34 siswa, apa yang bisa dia lakukan? Maka kemudian itu yang bertumbuh. Anak kita hanya tahu manggut-manggut, cium tangan guru. Saya bilang begitu. Itu yang kemudian ditonjolkan, bukan kecerdasan intelektualnya, bukan kemampuannya, bukan mentalnya. Kalau ketemu orang yang begitu dia bisa duduk sopan santun. Apalah hebatnya sekolah kalau cuma menelurkan anak-anaknya. Saya bilang hanya tahu sopan santun. Sopan santun bagus, tapi punya ilmu juga itu membuat menjadi lebih bagus. Maka kalau kita hanya menghabiskan energi kita untuk mengajari anak sopan santun, itu tugasnya orang tua. Saya bilang bukan tugas guru. Guru itu dipanggil, istilahnya kasarnya begini, saya orang tua, guru, aku kasih uang ke kakak, ajarin anakku matematika, kimia, bahasa Inggris, udah acak belajar. Tapi kalau cuma ngajar sopan santun, patuh, taat, aku acak, karena orang tua. Tapi kan sekarang hari ini orang tua serahkan semua ke guru. Iya. Terus hari ini kita sedih, hari ini kita stres gara-gara anak kita dalam kutip tidak punya ilmu, mental yang deh. Cuman ini guru 3, kalau saya tanya, satu pas 34 orang. Satu guru pacak ngawasin, membina, membangun mental 34 anak hari. Itu tugas orang tua. Tapi oke lah, kesalahan kaprahan ini sulit diperbaiki. Maka memperbaiki hal yang sudah rusak, menurut saya dibutuhkan cara-cara ekstra. Kalau ada yang cerita, setiap penerimaan dari grup kita ada salah satu pertanyaan itu yang di soal esai. Apakah bersedia ditempatkan di luar daerah? Padahal Teko Grup itu sampai Semanggi ini jauh kan? Tapi begitu dia jawab tidak, selesai. Wah, udah baca ini yang lain. Apa? Gue suruh jadi sungai tidak, takut lah kan? Oh, bukan badannya takut itu nggak tahu. Wah, satu kilo baca bersedia ditempatkan di luar daerah? Tidak, selesai. Kata wah, bagus deh, bisa ini bisa kerja enggak? Jadi untuk terkait mental ini sulit memang itu, kita butuh proses membangun itu. Maka apa yang bisa dilakukan sekolah dalam memperbaiki itu tadi, serahkan urusan-urusan itu kembali ke orang tua, harus libatkan orang tua. Ada komite sekolah. Tugas mengajari santun, salam, tabik, bahasa kita itu tugas orang tua, jangan tugas sekolah. Dari sekolah itu mereka kesannya formal. Kalau itu formal, maka dia akan muncul hanya di ruang-ruang publik. Ketika hanya muncul di ruang publik, ini kamuflase.
tidak menjiwai. Tapi kalau memang dia didirikannya dari rumah, nak cuma ketemu orang, 2 orang ketemu di tahun dimana dia bisa berlaku ramah, berlaku sopan. Tapi kalau dari sekolah punya itu hanya menjadi kamuflase, penampakan luar, pencitraan. Biar dipandang, malulah anak SMK Limeda dari satu neben orang yang lebih kulit. Selama 3 tahun belajar itu, emang. Jadi untuk masalah mental saya no komen karena ini problemnya panjang. Yang bisa dilakukan dorong mereka. Bila perlu apa? Ini namanya PKL. Karena ada namanya PSG PKL juga. PKL. Dorong keluar. Banyak dari kita ini yang bisa berpikir luar, lebih tinggi, lebih tajam nih. Karena kita berada di luar, kan? Kuliah-kuliah luar, di luar rata-rata begitu. Tapi anak-anak lokal yang nggak pernah memang cenderung bahwasanya pergaulannya bahasa kita sekarang apa? Circle. Mencircle di tukang mancing, usaha berharap jadi tukang bangunan kan? Usaha berharap mencircle ini. Karena anak-anak itu sangat ditentukan. Beda ya, kita sudah dewasa, kita ada tanggung jawab, kita punya pilihan yang berdasarkan logika dan seterusnya ya. Tapi kalau anak-anak usia mereka, kan mereka lagi usia cari jati diri ini 15, 14, 16 ya, secara rata-rata kan lagi cari jati diri ini. Di mana circle-nya di situ lah mereka. Men-circle-nya Mobile Legend. Circle-nya memang. Di bagian ini mungkin tidak bisa sekolah mengkooptasi. Saya bilang nggak bisa seluruh mental, pendidikan, akademi semua sekolah pegang. Alangkah hebatnya sekolah. Kalau gitu suruh sekolahnya melahirkan anak-anak. Itu seorang tua lagi. Ketika kita abai melibatkan orang tua dalam proses ini, kita sudah salah langkah. Dan 10 lebih tahun ini kita begitu. Semakin sekolahnya diberi duit sama orang tuanya lebih besar lagi, makin dia ambil semua tanggung jawab orang tua. Sebenarnya dia makin salah. Orang tua kan gitu, baca dari pagi sampai ke malam. Setelah kerja sekolah, udah perlu ngajar apa gini anak. Nah mulai karakter, keimanannya, ketakwaannya, pendidikannya, kita urus semua ya. Gampang. Saya pendidikan saya bilang begitu dan lucunya guru-guru sekolah-sekolah itu bangga dengan hal itu. Mereka bangga. Celaka 12 saya bilang itu apa lah. Makin begitu makin bangga dia. Wow. Tapi ya oke lah. Kalau saya kan berada di luar, saya ngomong gini saya gak akan dipecat dari dinas pendidikan, jadi saya santai saja kalau bapak itu hati-hati. Cukup dipahami saja. Tapi kalau mau diskusi dengan saya di bagian ini, yuk saya punya literatur, saya punya sumber. Bahkan di komite sekolah saya, anak saya ikut bergabung juga. Saya cukup memperhatikan itu karena saya punya anak juga. Saya nggak mau anak saya dididik dengan pola begitu. Kalau bisa saya lakukan. Kalau ada ruang yang lebih baik, saya pindah ke ruang yang lebih baik. Tapi anak saya semua SD di negeri, Bapak Ibu. Semua anak saya SD di negeri. Yang kedua, ini pertanyaan ini agak korelasi quality dan salary. Kalau bahasa kita itu ade harga, ade selalu lah. Kalau itu saya pikir ini mazhab umum ya, seluruh dunia berlaku. Ya. Kenapa iPhone harganya mahal? Karena untuk menambang timahnya dia mensyaratkan ada sertifikat penambangnya. Penambangnya nih harus punya sertifikat, bukan bijinya, penambangnya. Kan orang memenuhi spesifikasi iPhone-nya setengah mati kan? Kami ngirim timah untuk dibuat perangkat iPhone ini. Yang nambang itu harus ada sertifikatnya bahwa dia sudah lulus belajar tentang K3 dan seterusnya. Wajar kalau harganya mahal, tapi kan berkualitas. Akhirnya kualitas muncul. Maka biasanya sih sepadan. Sampai lagi kita bilang obat mahal, obat murah, walaupun sebenarnya definisi itu tidak pas lah ya. Kita tahu. Tapi mau gimana? Ini kan sudah yang kita pahami. Sekarang tadi pertanyaannya menggelitik, quality dengan salary sebanding tidak jelas. Ini punya korelasi. Kalau saya beri
inputan, tapi saya tidak tahu semoga ini informasi ini digunakan dengan bijak. Saya tahu memang saya agak kaget juga sih ketika dari beberapa tempat datang ke saya tidak bekerja gitu. Kemudian mereka sampaikan take home pay. Jadi mungkin mereka perlu belajar juga bagian ini ya, biar nggak dibodoh-bodohin orang ya. Kasian juga, serius saya bilang take home pay. Kalau bahasa pengertian saya take home pay itu adalah seluruh total gaji yang dia terima bawa pulang. Di dalam itu ada beberapa komponen terserah perusahaan. Take home pay itu 1,1. Paling tinggi saya dengar ini hanya 1,4. Selain BUMN dan apotek jaringan, 1,4 udah paling tinggi. Rata-rata 1,2, 1,1. Terus saya mikir gitu 1,1, enggak 1,2. Berarti sehari kurang 40.000. Ya mungkin kalau tinggal kayak maaf betul lah, udah jauh-jauh berani lah. Tinggal kayak maaf, pulang makan terus makan. Mana jajan minta kayak pak. Oh, bensinnya abang, ayu. Ketika yang masuk itu, saya harus ajari lagi dari awal, Akhirnya saya membuat, saya mungkin mengasih tanya teman-teman apoteker, saya buat lab laboratorium. Semua yang mau kerja di Eko Group masuk lab dulu, dididik ulang. Kalau saya bilang begitu kan harusnya SMK 5 itu tersinggung, Poltekkes itu tersinggung harus. Macam lulusan kami ini tidak dididik kan, betul tak kira-kira? Makanya saya bilang mohon maaf dulu supaya Bapak Ibu mengarang saya kan, sebelum lempar saya. Tapi kan ini seolah-olah satir, sindiran ini. Kenapa lu? Seolah-olah kan saya bilang lab, masuk lab 3 bulan. Labnya itu kami di apotek yang sebagian dari mereka ngajar. Itu yang punya saya bebankan parsial. Di cabang kami di sini juga belajar tentang mekanisme beli. Apa semua? 1 minggu, 2 minggu, pindah dia. Ini belajar jual, ini belajar inventory, Maka kemudian hampir tidak ada yang masuk ke Eko Group, terutama yang baru lulus. Kalau yang sudah punya pengalaman, ya mereka relatif belajar visi-visi sedikit, mereka bisa langsung diturunkan. Tapi yang baru lulus rata-rata masuk lab dulu. Dan di lab itu mereka, saya buat ada namanya 15 bintang. Saya suka sekali kalau ngobrol dengan apoteker belajar berapa bintang. Dulu kami belajar 7 star. Katanya sekarang sudah 10, masih kalah dengan Eko Group saya bilang 15 bintang. 12 itu menfar, manajemen farmasi, 3 itu dianfar. Kok dibilang bintang? Ya, karena mengetahui satu bagian itu. Bapak rasakan sebagai ini itu kemampuan dari aplikasi pengantongan yang Bapak dosen tadi. Saya jujur merasa sangat tercabik-cabik. Bukan tertampar lagi, hancur, terkepik-kepik hati saya. Ya, tapi tidak menuntut artinya tidak bela diri saya, mengakui kesalahan saya. Saya juga flashback dari apa yang saya sampaikan dan kemarin memang untuk porsi itu tidak terlalu banyak ke arah situ, karena jujur ya mungkin saya baru tahu ini lah kalau di dunia kerja kemampuan itu masih digunakan, masih dibutuhkan begitu. Apalagi pembelajaran yang berbasis proyek belakangan ini 3-4 tahun belakangan ini, arah dari silabus yang saya buat itu justru malah menekankan pada kolaborasi berbasis proyek dalam hal produk herbal, produk Teva yang mau dibentuk seperti serbuk jahit. Itu berawal dari kalau kelas 10 itu kompetensinya mengenal tanaman obat, proses budidayanya dan bagaimana. Marah arahnya ke sana. Jadi kolaborasi yang saya lakukan bersama Pak Galang ya Pak Galang, jadi itu arahnya ke sana.
Jadi saya merasa berdosa sekali saat pengakuan Pak Riko, anak-anak di dunia kerja kehilangan kompetensi yang justru dibutuhkan benar di dunia kerja dalam hal aplikasi perkantoran. Dan di kelas 10, saya kan ngajarin cuma di kelas 10, maksud saya di kelas 10. Sekarang kurikulumnya Merdeka Belajar, tidak ada silabus, ada namanya CP seperti yang disebutkan sama Pak Dwi tadi. Saya juga masih berkiblat ke arah produk tadi, dan pengetahuan global yang diarahkan di CP tadi Pak. Nanti mungkin saat kita bedah itu mungkin sama-sama ya. Dan saya menyadari saat Bapak mengatakan tadi bahwa kebutuhan industri itu sebenarnya arah itu justru lebih ke SMA yang arah kemampuan Bapak seperti kata Bapak yang Bapak sebutkan algoritmik, berpikir algoritmik tadi ada di bawah saya itu untuk elemen berpikir komputasional yang sekarang viral itu namanya komputasional thinking. Di situ saya memang berharap anak-anak bisa berpikir secara algoritmik dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, ya. Untuk mungkin itu lebih global, sifatnya nggak spesifik ke dalam keterampilan operasional aplikasi perkantoran. Ada juga nanti yang aplikasi perkantoran juga diajarkan, tapi mungkin evaluasi dari yang saya mau ajarkan karena ini setelah ini akan masuk harusnya 2 minggu 3 minggu ini udah masuk pada praktikumnya karena kita ada pertemuan di hati kemarin dilanjutkan dengan minggu ini delay itu praktikumnya untuk aplikasi perkantoran. Mungkin porsinya akan saya jauh lebih besarkan lagi. Lagi-lagi kalau saya flashback lagi, apa yang Bapak butuhkan itu sebenarnya balik